Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah, para sivitas pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Mari kita sejenak sebelum kita beristirahat atau setelah kita beristirahat untuk belajar bersama fikih yang sudah kita mulai rutin setiap Sabtunya. Alhamdulillah, semoga terus istiqomah dan terus bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan dari pembahasan fikih. Setelah kemarin kita membahas tentang najis, yaitu airnya ya, air yang najis, bagaimana kriteria air najis dan juga bagaimana membersihkan air itu dari najis. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan lanjutan, masih berkait dengan najis tapi bendanya itu sendiri atau najisnya itu sendiri. Kalau kemarin pembahasan al-ma'un najis, kalau sekarang adalah an-najasatu, yaitu bendanya. Najis itu seperti apa dalam istilah fikih? Ya, para fuqaha menjelaskan asya'un atau asya'u mustaqdharatun syar'an tamna'u minas shalah. Najis itu, bendanya itu adalah segala sesuatu yang kotor secara syar'i. Ya, kotor secara syar'i. Segala sesuatu yang kotor atau jijik menurut syar'i, bukan menurut kedokteran atau menurut ilmu-ilmu yang lain. Karena bisa jadi kotor tapi itu tidak najis. Banyak contohnya, lumpur, oli dan lain sebagainya. Yaitu kotor tapi tidak najis. Tapi najis yang dalam ilmu fikih adalah asya mustaqdharah syar'an. Segala sesuatu yang kotor menurut syar'i, menurut syariat. Kemudian dia tamna'u minas shalah. Sifatnya ini, efeknya adalah menghalangi seseorang dari sholat. Ya, tamna'u minas sholat. Karena termasuk syarat sah sholat adalah yaitu bersih dari hadas dan najis yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian macam-macam najisnya itu sendiri. Najis terbagi menjadi dua, yaitu hukmiyah, an-najasatul hukmiyah, dan an-najasatul adzatiyah. Najis secara hukum dan najis secara zatnya. Najis secara hukum maksudnya adalah bendanya itu asalnya suci. Ya, seperti ini asalnya suci. Kain suci, karpet itu asalnya suci. Tapi ketika dari benda-benda tadi terkena najis, maka bagaimana? Misalnya ada karpet di sini, ada benda najis nempel di sini, maka sifatnya menjadi najis. Tapi najisnya sifatnya adalah secara hukum, bukan secara zatnya. Berarti najis yang nempel di karpet, di baju kita kena najis, sepatu kita, ya pakaian kita, itu sifatnya sementara atau selamanya? Ya, sementara dan mungkin nggak dihilangkan najisnya. Ya, maka jawabannya adalah mungkin. Berarti najis secara hukum itu adalah benda yang asalnya suci kemudian terkena benda najis dan mungkin dan bisa dibersihkan. Itu baru namanya najis hukmiyah. Ya, semua asal segala sesuatu itu adalah suci.
Kemudian setelah kita yakin terkena najis, maka menjadi najis hukmiyah, najis secara hukum. Ya, seperti contohnya baju, sandal, air itu sendiri bisa menjadi najis kalau dia terkena benda najis dan berubah sifat, warna, bau dan rasanya seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian an-najasatu dzatiyah, najis secara zat adalah benda yang memang asal muasalnya sudah najis dan nggak mungkin dibersihkan. Ya, seperti kotoran manusia bisa dinetralisasi? Ya nggak bisa. Kemarin yang kita bahas itu air yang tercampur benda najis yang diipal itu, yaitu instalasi pengolahan air limbah. Itu karena bercampur, ada air, air dapur, air kamar mandi, semuanya bercampur, air septic tank bercampur di situ, kemudian disaring. Kalau ini sudah memang aslinya sudah kotoran manusia, kemudian anjing, air liur anjing, kemudian bangkai hewan. Meskipun nanti ada pengecualian bangkai hewan, ada yang bisa disucikan, yaitu apanya? Ya, kulitnya bisa dibau, yaitu disamak. Ya, jadi secara zat itu adalah memang bendanya memang sudah najis, nggak bisa disucikan. Kemudian tingkatannya, yang mungkin dulu pernah belajar fikih masih ingat ada mughalladhah, ada mutawassithah, ada ya mukhaffafah. Najis yang berat yaitu mughalladhah, itu seperti najis karena air liur anjing. Meskipun dalam pembahasan fikih ada yang mengatakan masuk air liur babi. Ya, akan tapi nasnya itu adalah idza walagha fihil kalbu. Ya, jika idza walagha fihil kalbu, yaitu tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu, itu jelas teksnya adalah al-kalbu, anjing, bukan babi. Meskipun ada pendapat yang mengkiaskan babi masuk. Ya, jadi najis yang terkena air liur anjing itu najis berat. Bagaimana cara membersihkannya nanti akan kita bahas. Kemudian najis sedang atau mutawassithah, yaitu najis karena kotoran manusia atau bangkai atau darah sembelihan. Ya, ini darah sembelihan harus kita bedakan mana darah sembelihan hewan yang najis, mana yang tidak. Yang najis adalah ketika ya sembelihan yang mengalir dari leher yang atau unuk yang kita sembelih itu keluar darahnya, itulah yang najis. Adapun potongan-potongan, kalau kita di bagian pemotongan itu kan ada darah bercampur, itu tidak mengapa. Yang najis adalah ketika kita menyembelih dengan pisau, ya, darah yang mengalir itulah ad-damu masfuh, itu yang najis. Jadi najis yang kotoran manusia, darah sembelihan atau bangkai hewan itu yang najis sedang. Cara membersihkannya nanti ada pembahasannya. Kemudian najis ringan, ini hanyalah ringan karena apa? Kenapa? Karena dia sifatnya tidak seperti najis berat atau najis sedang. Ini contohnya adalah seperti air kencing bayi laki-laki saja, dan itu pun dengan syarat belum makan apa-apa kecuali ASI. Bukan dihitung dari bulannya berapa tahunnya. Misalnya ada bayi 6 bulan, dia sudah makan apa? Bubur atau susu kaleng atau pisang, ya, di dulang pisang, maka ini sudah, kalau pipis ya sudah najis seperti najis orang dewasa. Jadi harus benar-benar ASI murni, yaitu batasannya adalah yaitu 2 tahun karena fitom atau disapih. Ya, kalau secara ininya yaitu selama dia belum makan apa-apa kecuali nasi atau air madhi. Karena semuanya rijal ya, insyaallah paham madhi, yaitu muqaddimah qabla mani, atau sesuatu yang keluar karena memikirkan sesuatu, kemudian keluarlah air madhi. Ya, ini ada pembahasannya. Kemudian kita membahas bagaimana cara membersihkannya. Najis berat atau najis mughalladhah tadi adalah air liur anjing. Cara membersihkannya sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim
muttafaqun alaih, tapi ini adalah lafaz Muslim. Yaitu beliau bersabda, sucinya ina, bejana, wadah. Ya, ini nanti akan ada pembahasan juga, wadah, bejana, tempat yang di situ terkena air liur anjing, yaitu anjingnya itu minum dari wadah yang kita sediakan, yaitu dijilat-jilat. Maka cara membersihkannya bagaimana? Wadah yang sudah terkena air liurnya anjing ini, yaitu caranya adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini kita lihat hanya agama Islam yang peduli dengan kebersihan. Kita lihat bagaimana di luar misalnya mainan anjing ya, dilempar ini, kemudian digigit, ya kemudian diambil lagi, lempar lagi, diambil lagi, itu sudah kena berapa air liur? Ya, itu biasa saja, mungkin cuma nggak dibersihkan. Padahal itu najis berat, yaitu di hukum fikih di agama kita harus dicuci 7 kali, kemudian salah satunya dengan tanah. Ya, ini ada hikmahnya. Apakah deterjen sekarang ini sudah mencukupi? Kan sudah ada deterjen, ngapain pakai tanah? Sudah tambah kotor lagi. Ya, maka ini namanya adalah sifatnya adalah ta'abudiyah, sifatnya adalah ibadah, karena ini adalah dari Nabi SAW, dan apa saja yang datang dari beliau kita sami'na wa ata'na. Tidak perlu kita ganti dengan deterjen yang mungkin yaitu sudah cukup membersihkan, padahal tidak. Itu secara dalil yaitu sudah ta'abudiyah, sifatnya ibadah, kita hanya sami'na wa ata'na. Adapun setelah itu ada penelitian yang sudah dilakukan bahwasanya bakteri-bakteri yang ada di air liur anjing itu nggak bisa mati kecuali dengan tanah. Maka ini hikmah. Itulah hikmah. Hikmah itu adalah suatu pelajaran yang bisa kita ambil atau yang bisa diambil dari suatu kejadian. Hikmah ini nggak setiap orang mengetahui. Ya, tidak semua orang mengetahui. Makanya kadang kalau orang tidak mendalami, mentadaburi, itu tidak bisa mencapai hikmah. Hanya orang-orang yang ulul albab saja yang mencapai hikmah, karena dia terus berpikir, mencari tahu, akhirnya ketemu. Dan kita tidak dituntut untuk mencari hikmah, atau tidak dituntut untuk mengetahui hikmah, tapi kita dituntut adalah untuk sami'na wa ata'na. Jika ada hikmah setelah itu, maka alhamdulillah. Ya, contoh yang lain misalnya zina itu haram. Ya, kalau kita sebagai hamba yang mukallaf cukup sami'na wa ata'na, sudah haram ya sudah kita tinggalkan. Hikmahnya ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu sedikit, ada yang tahu banyak. Kalau para ulama, maka mereka akan menyebutkan hikmahnya diharamkan zina itu ini. Diharamkan riba itu ini. Sedangkan orang yang awam mungkin, yang mukallaf, yang dia ilmunya terbatas, maka dia cukup, sudah saya sami'na wa ata'na saja sudah cukup. Demikian juga dalam perkara ini ada secara dalil itu ta'abudi, adapun secara hikmahnya adalah yang diketahui setelah itu bahwasanya bakteri-bakteri yang ada di air liur anjing itu nggak bisa terbunuh, nggak bisa mati kecuali dengan tanah. Itu hikmahnya. Ya, kemudian najis sedang seperti kotoran manusia, bangkai hewan. Ya, ini cara membersihkannya seperti biasa, yaitu disiram. Bisa dengan berbagai macam cara. Disiram dengan air, contohnya seperti baul atau fi hadis balal a'rabi. Hadis ketika orang Arab Badui yaitu kencing di masjid. Yaitu Nabi hanya memerintahkan ambil air, kemudian disiram, dituangkan, kemudian meresap. Kalau zaman kita disiram, ya harus dibuka karpetnya, nggak bisa meresap. Ya, kemudian dicuci dengan air, yaitu dibilas atau digosok seperti sandal kita. Kalau kita sandal terkena najis, sudah kita jalan saja. Ya, jalan itu sudah sambil mensucikan, yaitu berjalan, nempel, hilang, nempel, hilang, begitu. Atau seperti bagi yang punya istri atau calon istri atau ibu ya, itu kalau jilbabnya panjang sampai ke bawah, nah itu kan nyeret-nyeret ya. Nyeret-nyeretnya itu bagaimana cara membersihkannya? Udah biarkan saja. Yaitu
jubahnya atau pakainya itu menyeret ke tanah, itu sambil juga membersihkan. Ya, atau disaring seperti air kemarin jika air itu najis, atau ini bukan bahasa Indonesia ya, itu dibag. Dibag artinya penyamakan kulit dari kulit bangkai hewan, yaitu dengan proses penyamakan kulit sehingga bisa menjadi suci. Ya, ini untuk najis sedang, ini yang kebanyakan kita hadapi. Kemudian najis ringan, yaitu seperti air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI atau air madhi. Cara membersihkannya adalah yaitu cukup di rasul ma, cukup dipercikkan dengan air, atau kita ambil air kemudian kita usap begitu. Ya, dalilnya apa? Yaitu hadis Ummu Qais bintu Mihsan, annaha atat bibnin laha saghirun lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbihi fa da'a bima'in fa nadahahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Yaitu hadis Ummu Qais bintu Mihsan, yaitu beliau datang dengan membawa anaknya yang masih kecil yang belum makan makanan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun memangkunya dan tiba-tiba ya ngompol. Ya. Sehingga Nabi pun minta dibawakan satu air, kemudian cukup diambil dan dipercikkan air itu dari air kencing bayi laki-laki tadi dan tidak mencucinya. Ya, atau ambil air kita usap-usap begini mana letak air kencingnya, yaitu dari bayi laki-laki tersebut. Itu cara membersihkan air najis ringan. Atau seperti madhi, ini mungkin biar nggak ngantuk ya. Bagi yang pengantin baru biasanya sering keluar ya, atau yang mau menikah, atau yang laki-laki biasa tapi madzaan, sebagaimana sifat sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madzaan, aku adalah laki-laki yang sering keluar air mani. Beliau ingin tanya kepada Nabi SAW, tapi malu bagaimana cara mensucikannya. Akhirnya tanya melalui sahabat, sehingga dijawab kalau yaitu seseorang keluar madhi, maka cukup dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu selesai. Adapun pakaiannya yaitu seperti sifatnya najis ringan. Caranya bagaimana? Ya, ambil air kemudian kita usap mana madhinya, ya kita usap kemudian selesai, hilang. Tidak perlu dicuci. Yaitu sama dengan air kencing bayi laki-laki, itu sifatnya najis ringan sebagaimana air madhi. Dalam hadis yang lain, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Jika air kencing bayi perempuan itu dicuci, tapi kalau laki-laki cukup di-rush, dipercikkan. Apakah ini juga sifat ta'abudiyah? Maka jawabnya adalah iya. Bukan berarti ini nggak adil atau pilih kasih. Kenapa kok laki-laki yang dipilih kok nggak perempuan? Ya itulah namanya ya ta'abudiyah, yaitu kita hanya sami'na wa ata'na. Adapun hikmahnya, nah ini seperti tadi kita katakan, kita nggak dituntut untuk melaksanakan sesuatu sampai mengetahui hikmah. Kita tahu hikmahnya atau tidak, udah laksanakan, amalkan, sami'na wa ata'na. Hikmahnya itu nanti kalau kita bisa mendalami, bisa mentadaburi, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap perintah itu menjadi wajib, nggak harus menunggu hikmah. Seperti itu penjelasannya. Ya, terakhir ini ada kaidah al-aslu fil asya'i thaharatu, yaitu hukum segala sesuatu itu adalah suci. Apa maksudnya? Yang kita lihat benda-benda sekitar kita itu semuanya suci, hukum asalnya. Jadi kita tidak dituntut untuk ragu-ragu. Aduh, jangan-jangan tadi ada anak kecil lewat, kita nggak tahu anak kecil ini ngompol atau enggak. Selama kita nggak tahu, ya sudah. Al-aslu fil asya'i at-thaharah. Hukum asal segala sesuatu adalah thaharah. Kita datang atau ke terminal, WC umumnya itu bau sekali. Ya, tapi airnya bersih, cuma baunya saja. Wah, ini jangan-jangan air yang ada di bak mandinya ikut najis. Ya, selama kita lihat, seperti kita belajar kemarin, kita ambil airnya, kita cium, bau rasa warnanya normal, ya sudah. Berarti baunya bukan dari airnya. Ya, bukan dari airnya itu sendiri.
Jadi apa? Kita tidak dituntut atau kita tidak terlalu was-was dalam menghukumi sesuatu. Selama kita nggak tahu ya sudah. Kecuali kalau kita tahu ini benar-benar najis. Ya kadang ada anak kecil nggak mau ini jangan-jangan ya ngompol. Padahal sudah pakai pampers misalnya. Ya jadi kita tidak perlu ragu-ragu atau meragukan hukum asal segala sesuatu, karena segala sesuatu itu hukumnya adalah suci sampai benar-benar kita mengetahui najisnya. Ya kadang kita melewati suatu tempat, ya itu ragu, aduh tadi najis atau enggak ya. Kita lihat selama itu enggak ada warna, bau dan rasa yang seperti sifat najis, maka ya sudah. Ya atau contoh yang lain, misalnya kita ke hotel. Hotelnya ini hotel milik orang Nasoro misalnya. Terus kita bermalam di salah satu kamar. Ya boleh nggak sholat di situ? Boleh? Ya atau ragu-ragu ini jangan-jangan orang Nasoro ini nggak kenal, nggak tahu najis, orang Cina ini nggak tahu najis. Jangan-jangan di sini najis. Perlu kita seperti itu? Ya tidak perlu. Al aslu fil asya'i thahara. Selama kita lihat zahirnya suci ya sudah. Kita tidak dituntut untuk mencari-cari. Ya itulah pembahasan yang bisa kita bahas, yaitu ditutup dengan qaidatul qaidah al-aslu fil asya'i at-thahara. Hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai benar-benar kita yakin. Ya yakin bahwasanya itu najis. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu enggak akan bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.